Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosi Andriani, mahasiswa keperawatan semester 8A Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Saya di sini akan mempresentasikan hasil asuhan keperawatan pada pasien dengan pos operasi CA Mamae di ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong, Lombok Timur. Baik, kita langsung saja. Untuk yang pertama ada data umum klien. Yang pertama, nama klien Nyonya S, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, alamat Labuan Lombok, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Islam, tanggal masuk 11 Juli 2020, ruang bangsal bedah dan dengan diagnosis medis CA Mamae. Kemudian kita lanjut untuk riwayat kesehatan. Yang pertama ada alasan masuk rumah sakit. Nah, saat masuk rumah sakit, klien mengatakan nyeri pada payudara kiri, dan saat pengkajian tanggal 14 Juli 2020, klien mengeluh nyeri pada jahitan bekas operasi. Kemudian untuk keluhan utama saat ini, klien mengatakan seminggu sebelum masuk rumah sakit merasakan nyeri dan keluar darah dari puting payudara. Klien memutuskan untuk memeriksakan diri ke Puskesmas Labuhan Lombok dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujono Selong. Klien didiagnosa dengan diagnosa medis karsinoma mamai atau sering kita sebut dengan kanker payudara. Nah, kemudian klien dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi. Nah, pada hari Sabtu malam tanggal 11 Juli 2020, klien dibawa ke Rumah Sakit Umum Dr. Sujono Selong dan dirawat di bangsal bedah, dan pada tanggal 13 Juli 2020 pada jam 8.00 pagi klien dilakukan tindakan operasi. Nah, untuk riwayat kesehatan masa lalu, klien mengatakan sebelumnya pernah dirawat di Puskesmas Labuhan Lombok dengan keluhan batuk pilek biasa. Terus kemudian untuk riwayat kesehatan keluarga, klien mengatakan tidak ada di dalam keluarganya yang mengalami penyakit serupa yang seperti yang dirasakan klien saat ini, dan tidak ada masalah kesehatan apapun di dalam keluarganya. Baik, selanjutnya kita langsung saja untuk analisa data ya. Yang pertama ada data subjektif atau DS, yaitu data yang kita dapatkan dari pasien. Nah, yang pertama itu klien mengatakan nyeri pada jahitan bekas operasi. Nah, kemudian pada saat pengkajian pakai RST, klien mengeluh nyeri pada saat bergerak, kemudian nyeri seperti ditusuk jarum, nyeri dirasakan di payudara kiri dengan skala nyeri 5, terus kemudian nyeri dirasakan kadang-kadang. Nah, untuk DO-nya, klien tampak kesakitan dan memegang bagian yang sakit, jadi klien tampak memegang payudara sebelah kiri. Nah, dari DSD yang saya dapatkan ini, saya mengangkat masalah nyeri akut dengan etiologi agen cedera fisik. Nah, oleh karenanya saya mengambil diagnosa yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik. Kemudian selanjutnya data subjektif sama seperti yang tadi, klien mengatakan nyeri pada jahitan bekas operasi. Terus kemudian untuk DO, adanya luka bekas operasi pada payudara bagian kiri, pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 130/90 mmHg, terus kemudian nadi 89 kali per menit, terus kemudian suhu 36,8 derajat Celcius dengan respirasi 22 kali per menit. Nah, untuk DO selanjutnya tidak ada tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, panas, bengkak, terasa gatal pada bagian luka operasi. Terus kemudian terdapat luka dengan kedalaman 4 cm, panjang 12 cm, luka bersih, kemudian terpasang infus sejak tanggal 11 Juli 2020 dan terpasang drain dari tanggal 13 Juli 2020. Jadi saya mengambil masalah resiko infeksi, kemudian kondisi yang terkait atau faktor resiko prosedur invasif. Nah, baik, di sini berarti saya mengambil dua diagnosa keperawatan. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, kemudian diagnosa kedua ada resiko infeksi. Baik, kita langsung saja untuk rencana tindakan keperawatan. Nah, untuk diagnosa keperawatan yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, saya mengambil NOC kontrol nyeri dengan label 1605 dengan NIC manajemen nyeri dengan label 1400. Nah, untuk aktivitas yang saya ambil di sini, yang pertama adalah lakukan pengkajian nyeri secara komprehensif. Nah, untuk rasionalnya untuk membantu mengevaluasi derajat ketidaknyamanan dan terjadinya komplikasi serta untuk mengetahui kualitas nyeri yang dirasakan pasien. Kemudian aktivitas yang kedua itu ajarkan penggunaan teknik non farmakologi. Jadi di sini saya mengambil teknik relaksasi napas dalam. Jadi nanti saya akan mengajarkan relaksasi napas dalam pada pasien. Nah, rasionalnya untuk meningkatkan relaksasi dan membantu klien untuk istirahat lebih efektif. Kemudian aktivitas selanjutnya kolaborasi dengan tim medis terkait pemberian terapi farmakologi. Jadi rasionalnya untuk menurunkan nyeri dan meningkatkan kenyamanan pada pasien.
Nah, kemudian untuk rencana tindakan yang diagnosa kedua itu ada resiko infeksi. Saya mengambil NOC kontrol resiko proses infeksi dengan label 1924. Kemudian NIC saya mengambil 2 NIC. Yang pertama ada perlindungan infeksi dan monitor tanda-tanda vital. Nah, untuk perlindungan infeksi ini sendiri dengan label 6550, untuk aktivitasnya monitor adanya tanda infeksi sistemik dan lokal. Jadi untuk rasionalnya di sini untuk mengetahui tindakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian periksa kulit untuk adanya kemerahan, kehangatan ekstrim atau drainase. Nah, untuk rasionalnya di sini untuk mengetahui salah satu tanda-tanda infeksi ada atau tidak. Kemudian anjurkan pasien untuk istirahat. Tujuan atau rasionalnya adalah agar pasien menjadi lebih rileks dan tenang. Kemudian NIC yang kedua saya mengambil monitor tanda-tanda vital dengan label 6680. Nah, untuk aktivitas yang pertama itu ada monitor tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernapasan. Nah, untuk rasionalnya untuk mengetahui kondisi pasien. Nah, kemudian monitor dan melaporkan tanda gejala hipotermi dan hipertermi. Nah, untuk rasionalnya untuk mengetahui kondisi pasien. Nah, suhu di atas normal itu menunjukkan adanya infeksi, pada demam dapat membantu diagnosa gitu. Kemudian untuk implementasi keperawatan pada tanggal 14 Juli 2020 pukul 10.00 saya melakukan pengkajian nyeri secara komprehensif TGRST, kemudian mengajarkan teknik non farmakologi yaitu relaksasi napas dalam, kemudian memberikan obat farmakologi analgesik sesuai dengan yang diinstruksikan dokter. Nah, kemudian untuk implementasi yang pertama saya mengevaluasi. Untuk subjektifnya ada pasien mengatakan nyeri berkurang, terus kemudian untuk objektif keadaan umum klien baik, terus kemudian klien tampak rileks dan tenang. Nah, kemudian untuk analisa sementaranya itu masalah teratasi sebagian, kemudian untuk planningnya kita bisa melanjutkan intervensi. Jadi intervensi yang bisa kita lanjutkan ada relaksasi napas dalam, kemudian pemberian terapi analgesik untuk mengurangi nyeri. Jadi ketika nyeri datang, jadi nyerinya kambuh, pasien bisa melakukan teknik napas dalam. Kemudian ada untuk yang implementasi kedua, yang pertama saya mengkaji ada atau tidak tanda dan gejala infeksi sistemik atau lokal, terus kemudian memeriksa kulit sekitar bekas jahitan operasi, ada kemerahan atau tidak, teraba hangat atau tidak, kemudian menganjurkan pasien untuk istirahat, dan saya memonitor tanda-tanda vital meliputi pemeriksaan tekanan darah, nadi, suhu, dan status pernapasan. Kemudian pada saat saya melakukan pengukuran suhu, saya mengobservasi suhu klien apakah ada peningkatan atau tidak, tapi tidak gitu. Kemudian untuk evaluasi implementasi yang kedua itu untuk subjektifnya klien mengatakan lebih nyaman, terus kemudian untuk objektifnya tidak terlihat adanya tanda-tanda infeksi, terus kemudian kondisi luka baik, sudah terbalut rapi, kemudian untuk analisa sementaranya ada masalah teratasi sebagian, kemudian untuk planning lanjutkan intervensi. Baik, sekian presentasi asuhan keperawatan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.